buat satu project nih Kak di Maxi Academy, itu kira-kira butuh berapa lama sih Kak buat ngerjain? Kalau misalnya timnya ini bisa cepat kerja dan projectnya lingkupnya kecil, mungkin dalam waktu 1 bulan itu bisa selesai, ya tergantung makanya. Tapi ada juga project yang hampir 1 tahun mungkin nggak selesai-selesai. Project apa Kak kamu di sini? Kalau misalkan nih ada student, terus habis itu bilang ada error gitu. Nah itu kira-kira butuh berapa lama sih Kak buat nge-fixin error itu sampai benar-benar bisa balik lagi ke jalan yang normal? Untuk errornya tergantung ya seberapa besar errornya. Tapi kalau memang error yang simpel-simpel aja, kecil-kecil gitu, mungkin dalam waktu beberapa jam bisa selesai. Tapi dengan catatan. Halo Maxians, jumpa lagi di podcast Maxi dalam segmen Maxi Daily Life. Hai. Nah, oke, jadi di sini aku lagi ditemani sama Kak William yang akan menjadi narasumber podcast kita. Nah, Kak William boleh say hi? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya William. Di sini saya menjadi IT Manager ya dari Maxi Academy. Sudah 1 tahun lebih sedikit sebagai IT Manager di Maxi Academy, dan saya sendiri sudah mengembangkan beberapa sistem-sistem yang ada di Maxi. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you Kak William atas introduction-nya. Nah, Kak William, boleh nggak sih cerita-cerita sedikit Kak William ini dalam sebagai IT ya? Itu kerjaannya sehari-hari itu ngapain aja? Kalau aku sendiri, karena aku sebagai IT Manager ya, jadi ada cukup banyak project-project yang harus aku handle. Jadi sekarang itu saya ada sekitar 4 project yang ada di Maxi Academy. Itu yang di luar kerjaan pribadi saya ya. Jadi saya juga ada sambil kuliah, dan saya sekarang sedang mengerjakan skripsi. Itu ya cukup banyak lah dalam keseharian saya berarti. Oke, banyak banget ya. Berarti 4 project dalam Maxi, habis itu kuliah sama skripsi. Kuliahnya masih ada kelas? Kalau sekarang sih sudah nggak ada ya, tinggal skripsi aja. Cuman ya skripsi pun itu sudah cukup memberatkan. Udah mulai berapa semester ini? Sudah 8, harusnya 7. Oke, well kalau misalkan kayak gitu, kira-kira buat satu project nih Kak di Maxi Academy, itu kira-kira butuh berapa lama sih Kak buat ngerjain? Projectnya sendiri tergantung ya seberapa besar projectnya. Kalau projectnya memang cukup besar, bisa memakan waktu yang lama, dan ini juga tergantung sama tenaga kerjanya. Karena kan saya nggak bisa ngerjain sendirian ya, saya punya tim, dan tim itu yang mendevelop dan saya mengawasin mereka, manage mereka. Kalau misalnya timnya ini bisa cepat kerja dan projectnya lingkupnya kecil, mungkin dalam waktu 1 bulan itu bisa selesai, ya tergantung makanya. Tapi ada juga project yang hampir 1 tahun mungkin nggak selesai-selesai. Project apa Kak kamu di sini? Waduh, jangan jangan. di sini, nggak bisa sebut nama kalau di sini. Oke. Berarti macam-macam ya. Dan flow-nya itu berarti macam-macam juga. Kalau secara general sih ada yang sama ya, tapi memang tergantung case by case-nya. More or less kita develop dulu dari sisi database-nya, dari struktur-strukturnya, terus kita mulai ngembangin sistemnya, mulai ngembangin programnya. Kalau sudah sekitar 80% dilakukan testing. Testing ini nanti kita testing apakah fitur-fiturnya ini sudah jalan, apakah ada error, terus sambil lanjut ngembangin. Terus kita sebenarnya perlu testing juga sama end user ini nanti orang asli yang akan menggunakan. Salah satu contohnya itu LMS-nya Maxi. LMS Maxi itu kan sebenarnya end usernya ada banyak ya. Ada dari sisi mentor, dari sisi admin, dari sisi student. Nah, semua ini harus ikut terlibat dalam testingnya. Kalau kita sekarang sudah cukup banyak progresnya LMS Maxi. Sekarang ini tim produknya yaitu Kak Steph itu melakukan testing sebagai product manager, dia akan mengatur konten-kontennya. Terus dari student, karena kita nggak bisa tahu secara pasti ya studentnya ini tingkah lakunya seperti apa. Sekarang ini student banyak banget tingkahnya. Jadi kami sekarang langsung serahkan ke student-student asli. Terus studentnya kalau misalnya memang ada error, studentnya akan report dan kita akan segera berduka, ya kayak customer service gitu lah. Gitu. Technical IT support. Berarti intinya kalau misalkan buat yang student ini baru bisa di testing akhir-akhir ini gitu, karena baru ada studentnya. Oh gitu. Nah,
biasanya gini sih Kak, mau tanya, kalau misalkan nih ada student, terus habis itu bilang ada error gitu, nah itu kira-kira butuh berapa lama sih Kak buat ngefixin error itu sampai benar-benar bisa balik lagi ke jalan yang normal gitu? Untuk errornya tergantung ya seberapa besar errornya. Tapi kalau memang error yang simple aja, bug kecil-kecil gitu, mungkin dalam waktu beberapa jam bisa selesai. Tapi dengan catatan kalau sekarang ini kan LMS sedang berjalan ya, jadi kita nggak bisa asal betulkan lalu update di server kita atau di LMS kita. Ada beberapa perubahan yang meskipun gampang, itu harus nunggu sampai tengah malam. Contohnya ini ada hal-hal yang terlibat dengan database dan ini harus tunggu nanti tengah malam supaya aku bisa matiin database, matiin servernya, matiin LMS-nya. Habis itu aku ubah, baru aku lanjut continue lagi sistemnya supaya data-datanya user ini kalau misalnya lagi dipakai nggak hilang gitu. Oke. Nah ini kakak udah ceritain panjang lebar tentang artinya. Kira-kira boleh nggak sih, boleh di-spill dikit aja gitu kendala paling besar nih yang yang pernah kakak temuin waktu jadi IT? Dikit atau banyak atau sedang ini? Boleh banyak, boleh terserah. Oke. Kalau masalah itu macam-macam sih. Kalau masalah terbesar mungkin hal-hal yang susah kita atur ya. Contohnya klien ini kan kita nggak bisa atur ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Ada klien yang kita bisa kerjasama dengan santai, ada klien yang susah untuk diajak kerjasama. Nah, kalau misalnya kita ketemu klien yang susah diajak kerjasama, itu yang sangat memusingkan kita. Nggak cuma dari tim IT, nanti dari tim lainnya juga bakal pusing semua gitu. Ya, kurang lebih itu sih yang paling besar. Kalau dari IT-nya sendiri, development, kalau bug-bug itu selama masih bisa di-handle, ya no problem. Cuma mungkin memang butuh makan waktu ya. Kerjanya kadang sampai jam berapa ya? Kemarin sama anakku satunya itu kerja sampai setengah 10 malam nggak pulang-pulang. Nginep? Nggak pulang. Masalahnya kalau nginep aku harus bayar. Bayar parkir mobil. Bayar parkir mobil. Iya, udah. Ribet juga ya? Iya. Oke. Kira-kira apa sih yang bikin mungkin kerjaan IT ini agak numpuk gitu? Kalau numpuk itu karena satu error ini akan terus muncul karena nggak ada yang namanya sistem yang sempurna. Jadi pasti mau nggak mau ada celahnya. Dan kalau kita ketemu kita harus terus benerin. Jadi job desk-nya itu selalu akan bertambah. Dan job desk ini tidak akan menunggu ketika kita sudah nyantai atau nganggur. Meskipun kita lagi sibuk, kita tetap ketahuan job desk. Belum ditambah dengan project-project yang lainnya, terus ditambah sama request klien yang nambah lagi, terus mungkin ada error yang tidak terduga, terus mungkin ada development berikutnya ngembangin job portal kan, ngembangin nggak tahu. Kalau sekarang sih memang kita ada rencana untuk pengembangan job portal, tapi karena memang belum ada waktu untuk sampai ke sana, jadi kita pending dulu. Nanti setelah kita ada waktu baru kita mau coba kembangin job portalnya kita. Mulai gitu ya. Nah, ini kan tadi ada banyak nih cerita-cerita tentang kerjaan yang numpuk ya. Nggak habis-habis kerja. Nggak habis-habis. Oke. Nah, pasti dong ada satu hari atau beberapa hari yang mana kerjaan itu tuh beneran nambah terus gitu ya kan. Nah, itu biasanya kan pasti bakalan bikin entah itu kita stres, entah itu kita pokoknya pusing gitu kan. Gimana caranya biar Kak William sama tim IT itu nggak kelabakan atau nggak panik? Itu gimana kira-kira cara penyelesaiannya? Boleh diceritakan? Kalau dari aku sih supaya nggak panik ya. Sebenarnya panik ini kan karena kita kebingungan apa yang mau kita lakukan. Jadi selama kita nggak bingung apa yang mau kita lakukan itu ujung-ujungnya nanti akan tenang-tenang sendiri. Kalau kata-kata yang aku suka yang paling gampang, kerjakan satu-satu, apapun itu, nanti pasti ujung-ujungnya bakal selesai. Karena mau dikerjain yang mana duluan selama dikerjain satu persatu, dan kamu terus mengerjakan, maka pasti akan selesai, gitu kan. Jadi yang paling gampang bikin bentuk to-do list, itu salah satu caranya. Aku sama anak-anak juga membuat to-do list dari tim IT. Jadi setiap project itu ada to-do-listnya masing-masing. Project A, to-do-listnya harus selesai ini. Jadi bikin semacam target supaya
apa yang mau dikerjain itu jelas. Oke. Ya, cara yang pertama itu, cara yang kedua ya sebenarnya ini macam-macam ya. Kalau dari aku sendiri, aku bukan tipe orang yang santai, ya gimana ya? Aku bingung jelasinnya gimana. Iya, Santai tapi nggak santai. Jadi kalau kesantaian itu kadang malah lama kerjanya, lambat kerjanya. Kalau terlalu panik, kadang sampai kewalahan, jadi nggak karuan kerjanya atau nggak rapi kerjanya. Kadang aku sukanya itu nyari tengah-tengahnya. Gimana caranya aku bisa nggak terlalu panik tapi nggak terlalu santai. Ya ada tipe orang lainnya ya, ada tipe orang yang kalau santai kerjanya lebih cepat, atau yang kalau di pressure sama deadline kerjanya lebih cepat banyak. Kalau aku tipe orang yang di tengah-tengah, dan caranya juga cukup gampang sih, minum kopi selesai. Yang penting tenang, minum kopi, minum air. Selama tetap minum air gitu kayaknya bakal tetap berjalan deh otaknya, jadi yaudah minum air dulu gitu. Jadi kalau misalkan kebingungan gitu, kita cari cara biar apa ya, biar tenangin diri gitu. Misalnya kalau Kak Bidan kan minum kopi atau minum air gitu ya kan. Ya cari di tengah-tengah lah. Kalau misalnya memang terlalu banyak dan kesannya banyak tekanan gitu ya, itu cari cara untuk menenangkan diri sedikit. Tapi kalau merasa ngantuk, santai, cari cara supaya bisa memacu otaknya supaya lebih produktif. Gitu sih. Tapi pernah kan Kak, dalam satu hari itu kerjaan itu benar-benar bikin stressing gitu? Oh ya, selalu. Nah, aku kerja setiap jam 8 masuk itu sudah kerja. Habis itu selesainya sekitar jam setengah 7 atau jam 8. Itu aku baru selesai kerja dan aku pulang. Malamnya aku harus ngerjain skripsi karena nggak ada waktu. Habis itu aku kecapean, aku tidur. Habis itu bangun kerja lagi. Dia capek lama-lama kayak gitu. Pernah ngerasa benar-benar kayak kapan berhenti gitu enggak? Oh sering. Aku selalu sangat nggak pernah, pokoknya nggak pernah lah berhenti mikir kalau misalnya ini tuh pengen cepet selesai gitu. Terutama skripsi, karena kalau kerjaan kan memang nggak bisa selesai ya, nggak bisa selesai kan skripsinya. Jadi aku sangat pengen skripsi ini cepet selesai supaya aku bisa fokus ke pekerjaan, dan kalau malam at least bisa tidur dengan tenang gitu ya. Soalnya kalau sekarang aku tidur tuh kayak, aduh, kalau aku merasa berdosa ya, aku harusnya kerja ini. Ngawang. Iya. Kalau nganggur sedikit, santai sedikit, aduh aku kok nggak enak ya rasanya. Harus kerja, masih banyak kerjaan. Jadi ya, nggak bisa tenang lah tetepan. Mau istirahat maupun mau kerja punya kantor pun sambil mikir skripsi. Soalnya skripsi kan ada deadline-nya juga. Yeah. Terus waktu ngerjain skripsi juga kepikiran sama kerjaan kantor. Waduh, punya kantor masih error gimana gitu. Jadi ya nggak bisa fokus satu hal langsung gitu. Jadi aku pengen cepat selesai skripsi, at least itu targetku di bulan Maret. Sampai bulan Maret ini aku pengen skripsiku ini cepat selesai, terus minimal aku bisa nyantai sambil kerja di kantor, sambil mungkin belajar hal-hal lainnya ya, karena aku kan ya terus terang aku masih banyak yang nggak tahu. Jadi aku pengen belajar bagaimana caranya supaya tetap bisa dapat uang. Kalau dari kerjaan kantor kayaknya bakal kurang sih. Mungkin kalau misalkan gini, tadi kan kakak kan ngasih tahu kalau misalkan kakak memang dari kantor pulang jam 8, terus habis itu nanti pulang terus ngerjakan skripsi, terus habis itu masih ngerasa bersalah gitu. Nah, terus kakak kan juga menjelaskan kakak pengennya selesaikan skripsi, habis itu baru bisa fokus ke kantor gitu kan. Mungkin ada nggak sih Kak hal yang mungkin apa ya, jadi misi dari buat kakak sendiri buat memperbaiki apa ya, mungkin pikiran-pikiran itu tadi dan bisa jadi lebih fokus gitu, gimana? Ini berarti biar lebih fokus waktu kerja gitu ya? Iya. Selama kerjaanmu cukup berat, kamu nggak akan kepikiran yang lain kok. Kalau aku sih, selama aku merasa bahwa kerjaan yang sekarang aku lakukan ini sangat-sangat penting atau urgent, aku nggak mungkin ada waktu untuk memikirkan kerjaanku yang lainnya. Tapi juga ada resikonya, nanti bakal kelupaan dan bisa jadi kerjaan yang lainnya ini termundurkan terus. Tidak terabaikan gitu. Iya benar.
Itu kejadian yang aku alami di beberapa waktu yang lalu. Ini yang menyebabkan skripsiku mundur 1 semester. Harusnya 7 semester jadi 8. Jadi ya aku terus mencoba dan menemukan cara itu. Gitu. Oke. Nah, apa lagi ya? Oke, Kak William, thank you atas jawaban-jawabannya dan insight-insightnya. Semoga skripsinya berjalan lancar. Amin. Semoga cepat selesai dalam semester ini. Dan kira-kira targetnya kapan nih Kak selesai? Bulan apa? Bulan Maret lah at least. Oke, ya semoga bulan Maret Kak William sudah selesai skripsi dan cepat wisuda dan cepat lulus sehingga memang bisa lebih fokus dalam pekerjaannya dan bisa lebih beristirahat dengan tenang. Amin. Saya butuh istirahat. Oke, Kak William mungkin ada sepatah dua kata untuk disampaikan pada Maxians. Untuk teman-teman yang menonton ini, aku harap kalian tidak pernah berhenti belajar ya, meskipun sangat banyak kesulitan yang ada. Tetap akan ada poin-poin yang bisa kalian pelajari di semua jenis kesulitan yang ada. Aku sendiri juga mengalami banyak kesulitan dan ya ada dua tipe orang lah. Tipe orang pertama itu yang komplain atas kesulitannya. Tipe orang yang kedua itu yang mau belajar di tengah-tengah kesulitan itu, mencari value di kesulitan itu. Dan kalau berhasil menemukan value di kesulitannya itu, pasti meskipun terasa berat tetap akan dijalani. Dan siapa tahu karena kalian sudah tahu value-nya apa, kalian bakal enjoy. Karena ada orang-orang yang benar-benar enjoy self development seperti itu. Jadi pastikan kalian tetap mencari value dalam kehidupannya kalian, cari target kalian, cari tujuan kalian supaya kalian tetap bisa berkembang. Itu aja sih dari aku untuk kali ini. Oke. Ya, thank you sekali lagi untuk Kak William. Thank you for Maxians for watching and salam magang maksimal.